Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Batisuta Jemirus akan mempresentasikan makalah e-learning tentang aplikasi LMS dan Moodle. LMS atau Learning Management System. Pengertiannya yaitu LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Menurut Kurs dan Zucker 2012, LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengajaran, mengirimkan konten delivery system, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. LMS atau yang lebih dikenal dengan Learning Management System adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online terhubung ke internet, learning dan materi-materi pelatihan, dan semua itu dilakukan dengan online. Fitur-fitur LMS. Fitur-fitur yang terdapat dalam LMS pada umumnya antara lain adalah sebagai berikut. A. Administrasi, yaitu informasi tentang unit-unit terkait dalam proses belajar mengajar. Pertama, tujuan dan sasaran, silabus, metode pengajaran, jadwal kuliah, tugas, jadwal ujian, daftar referensi atau bahan bacaan, profil dan kontak pengajar, pelacakan atau tracking dan monitoring. Yang B, penyampaian materi dan kemudahan akses ke sumber, isi diktat dan catatan kuliah, bahan presentasi, contoh ujian yang lalu, FAQ atau Frequently Asked Question, sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas, situs-situs bermanfaat, artikel-artikel dalam jurnal online. Yang C, penilaian. D, ujian online dan pengumpulan feedback. E, komunikasi, forum diskusi online, mailing list diskusi, chat. Jenis-jenis LMS. Pertama yaitu Moodle. Moodle adalah sebuah nama untuk sebuah program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan menggunakan Moodle, kita dapat membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, Dokeos. Dokeos adalah jenis dari sekian banyak LMS yang berkembang. Dokeos adalah learning tools untuk aplikasi berbasis web. Dokeos ini free alias gratis, dan Dokeos adalah software yang direalisasi oleh GNU GPL dan pengembangannya didukung oleh dunia internasional. Sistemnya bersertifikasi yang bisa digunakan sebagai konten dari sistem manajemen untuk pendidikan. Yang ketiga, OLAT. OLAT adalah persingkatan dari pembelajaran online dan pelatihan. Ini adalah sebuah aplikasi web yang disebut sistem manajemen pembelajaran yang mendukung setiap jenis pembelajaran online, pengajaran, dan les dengan beberapa pendidikan. OLAT adalah perangkat lunak bebas dan open source. Pengembangannya dimulai pada tahun 1999 di Universitas Zurich dan terakhir memenangkan hadiah Medida Prague pada tahun 2000 dengan versi 3.30. OLAT memiliki dukungan untuk berbagai standar e-learning seperti IMS Content Fact-Checking atau Scrum. Yang keempat yaitu Atutor. Atutor adalah sebuah LMS yang dirancang dengan kemampuan akses cepat dan kemudahan adaptasi.
Admin dapat menginstal juga mengupdate. Tutor mengatur tema baru dan dengan mudah mengembangkan semua fungsinya dengan modul fitur dengan mudah dan cepat. Siswa dapat dengan cepat menambahkan, mengemas, dan mendistribusi ulang konten instruksi berbasis web. Dengan mudah mengimpor konten paket kemasan baru dan menggabungkan kursus secara online. Siswa belajar dalam lingkungan pembelajaran adaptif. Yang kelima, Sakai. Sakai dipergunakan untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran, kolaborasi kelompok ad hoc, dan mendukung untuk kolaborasi riset dan portofolio. Sakai bersifat dibuat dan dipelihara oleh The Sakai Community. Model pembangunan Sakai disebut community source karena banyak developer pembangun Sakai merupakan community dari organisasi yang mengadopsi dan mempergunakan Sakai. Yang keempat, karakteristik LMS. LMS memenuhi persyaratan pendidikan, administrasi, dan penyebaran. Untuk pembelajaran perusahaan atau corporate learning, misalnya dapat berbagi banyak karakteristik dengan VLE atau Virtual Learning Environment. Yang kelima, keunggulan dan kelemahan LMS. Keunggulan LMS menetapkan dan merekodkan latihan untuk kita tangan dengan LMS, memudahkan pembelajaran dengan platform pembelajaran secara online, menggabungkan ke semua maklumat latihan ke dalam satu sistem, mengurangkan kos latihan dengan LMS, meningkatkan pematuhan dengan keperluan kawal setia. Kelemahan LMS yaitu ketergantungan terhadap vendor LMS yang digunakan. Kedua, organisasi harus menyesuaikan proses e-learning berdasarkan LMS yang digunakan. Ketiga, LMS pada umumnya hanya menyangkut perencanaan, penyampaian, administrasi, dan manajemen kegiatan para pembelajar serta proses pembelajaran. Pembuatan, publikasi, administrasi, dan manajemen materi pembelajaran yang digunakan LMS merupakan domain dari LCMS atau Learning Content Management System. B. Model. Pengertian model atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogi. Model merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Model dapat diinstal di komputer dan sistem operasi apapun yang bisa menjalankan PHP dan mendukung database SQL. Di dunia learning Indonesia, model lebih banyak fungsinya sebagai source management system atau LMS. 2. Penciptaan model. Aplikasi model dikembangkan pertama kali oleh Martin Doguemas pada Agustus 2002 dengan model versi 1. Saat ini model bisa dipakai oleh siapa saja secara open source. Aplikasi ini dapat berjalan dengan baik sebagai berikut. 1. Apache Web Browser. Yang kedua, PHP. Yang ketiga, database MySQL atau PostgreSQL. Dengan menggunakan model, kita dapat membangun sistem dengan konsep e-learning atau pembelajaran secara elektronik ataupun distance learning, pembelajaran jarak jauh. Fitur yang ketiga, fitur model. Yang A, aksimen. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan pengawasan kepada siswa pembelajaran secara online. Yang B, chat. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses chatting atau percakapan online antara pengajar dan peserta pembelajaran, dapat melakukan dialog teks secara online. Yang C, forum. Sebuah forum diskusi secara online dapat diciptakan dalam membahas suatu materi pembelajaran, dapat membahas topik-topik pelajar dalam satu forum diskusi.
Yang D, kuis. Dengan fasilitas ini memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun tes secara online. Yang F, bahasa. Beberapa pilihan bahasa yang juga telah disediakan oleh aplikasi Moodle. Saat ini juga sudah tersedia bahasa Indonesia sehingga kita dapat dengan mudah berkomunikasi melalui Moodle. Yang G, Scrum atau Shareable Content Object Reference Model atau Scrum adalah standar pendistribusian paket pembelajaran elektronik yang dapat digunakan untuk menampung berbagai macam format materi pembelajaran, baik dalam bentuk animasi, audio, dan video. Untuk fungsi-fungsi baru yang lebih spesifik, infrastruktur Moodle mendukung banyak tipe plugin seperti satu aktivitas atau termasuk permainan matematika dan kata. 2. Jenis-jenis sumber daya. Yang ketiga, jenis gens atau pertanyaan, pilihan ganda, benar atau salah, mengisi titik dan lain-lain. 3. Jenis-jenis pengisian data untuk aktivitas database. Yang kelima, tema bergambar. Yang keenam, metode autentifikasi yang membutuhkan akses menggunakan username dan password. Yang ketujuh, penyaring konten. Yang keempat, pengaplikasian Moodle dalam pembelajaran. Pembelajaran menggunakan Moodle sangat menekankan pembelajaran tidak hanya guru dapat berkontribusi pada pengalaman edukasional. Menggunakan prinsip pedagogikal, Moodle menyediakan lingkungan fleksibel untuk komunitas belajar. Menggunakan Moodle jelas mempermudah proses pembelajaran dan berjalannya komunikasi antar civitas akademik. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan Moodle. Kekurangan yang pertama, memerlukan pemahaman mendalam tentang Moodle. Yang kedua, perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learningnya. Yang ketiga, membutuhkan biaya lebih. Keempat, memerlukan hardware khusus. Kelima, harus menginstal aplikasi khusus. Kelebihannya, sistem jaringan dan keamanannya dapat disetting sendiri. Ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan kebutuhan karena bersifat open source. Fitur yang lengkap. Ketiga, fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Keempat, ruang aplikasi akses yang dapat disesuaikan dengan jaringan yang dibuat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.